Kutagih hutang 2M ke mantan suami yang sok kaya di depan istri barunya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku duduk di teras rumah sambil menatap layar ponsel yang sudah kutatap lebih dari 10 kali hari ini. Notifikasi kosong. Tidak ada transfer masuk, tidak ada permintaan maaf, tidak ada itikat baik. Hanya hening dan kenyataan pahit. Yusril, mantan suamiku yang dulu bersumpah akan mengganti uangku 2 miliar rupiah, kembali mengingkari janjinya. Hari ini adalah tenggat waktu terakhir yang kuberikan setelah sekian lama bersabar. Namun, seperti biasa, dia pandai bersembunyi. Seolah lupa siapa yang menemaninya dari nol, siapa yang berkorban menjual tanah warisan demi modal usahanya, dan siapa yang menangis diam-diam ketika ia memilih menikah lagi dengan Devi, wanita muda yang hanya tahu hidup dari sorotan kamera dan konten pamer kemewahan. Aku mengingat jelas saat-saat dulu Yusril datang padaku dengan mata penuh harap. Sayang, ini untuk masa depan kita, katanya, sembari menggenggam tanganku erat, meyakinkan bahwa bisnis properti yang akan dirintisnya akan mengubah hidup kami. Dan aku, seperti perempuan bodoh yang terlalu percaya pada cinta, menyerahkan semua yang kumiliki. Bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan, harapan, bahkan masa mudaku. Aku yang dulu mengabaikan peringatan orang tuaku demi memilih Yusril, kini hanya bisa menggigit bibir, menahan rasa sesak yang menumpuk dalam dada. Yang lebih menyakitkan, beberapa hari lalu Devi mengunggah foto tas Hermes warna oranye cerah dengan caption, "A gift from my loving husband. You're the best, Mas Yusril." Aku tidak iri pada tasnya. Aku hanya heran, dari mana Yusril mendapatkan uang sebanyak itu, sementara aku yang seharusnya menerima pembayaran hutang justru diblokir komunikasinya. Tidak ada pesan dibalas. Tidak ada panggilan dijawab. Hanya pamer kemewahan demi pencitraan, seolah-olah dia benar-benar sukses dari hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal, dia sedang memakai uang orang lain, uangku, sebagai batu loncatan menuju hidup mewahnya sekarang. Aku menatap ke langit yang mendung, mencocokkan suasana hatiku yang juga kelabu. Di dalam benakku, satu persatu kenangan bermunculan. Bagaimana aku dulu membantu desain interior restoran pertama Yusril, bagaimana aku ikut menyambut tamu-tamu penting saat grand opening, dan bagaimana aku menenangkan Yusril yang hampir putus asa saat usahanya sempat sepi. Namun, semua pengorbananku lenyap saat Devi datang dengan wajah polos dan gaya hidup sosialita. Dia menang dengan mudah, karena Yusril memang lelaki yang mudah terpikat oleh kilau sementara. Hari ini, aku duduk sendiri, bukan karena lemah, tapi karena sedang mengumpulkan kekuatan. Aku tahu, jika Yusril berpikir aku hanya akan diam dan menerima perlakuannya, maka dia keliru besar. Aku bukan Dinda yang dulu. Aku tidak lagi menangis karena ditinggal. Aku sekarang wanita yang akan menagih apa yang menjadi hakku, dan aku akan lakukan itu langsung di depan Devi. Biar dia tahu, pria yang dibanggakannya itu bukan siapa-siapa tanpa uangku. Aku tersenyum tipis, lalu membuka folder di ponselku yang berisi dokumen perjanjian hutang, lengkap dengan tanda tangan dan bukti transfer. Semua rapi dan siap untuk digunakan. Hari ini aku akan bergerak. Jika mereka memilih membungkamku dengan kesombongan, maka aku akan membungkam mereka dengan kebenaran. Karena janji bukan hanya soal kata-kata, tapi soal tanggung jawab. Dan hari ini, aku akan menagih semuanya. Rumah itu berdiri megah di pinggiran kota, dengan pagar hitam tinggi dan pintu kayu besar berukir. Mobil mewah terparkir rapi di garasi. Aku sempat terdiam sejenak di depan gerbangnya, menghela napas panjang, menenangkan detak jantungku yang tiba-tiba berdetak kencang. Tanganku sempat ragu menekan bel, tapi wajah Yusril muncul dalam benakku,
Senyum liciknya saat membawa Devi berlibur ke Dubai, padahal uang 2 miliar yang ia hutangi padaku belum juga dikembalikan. Itu cukup membuat jari telunjukku mantap menekan bel dengan keras. Sekali, 2 kali, hingga suara dari dalam rumah mulai terdengar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, menampakkan wajah cantik Devi yang dipoles sempurna. Matanya menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu melipat kedua tangannya di dada. "Oh, kamu," ucapnya datar, seolah aku ini sekadar tukang kredit yang mengganggu pagi mewahnya. Senyum sinis itu muncul di wajahnya, menambahkan rasa panas di tenggorokanku. "Mau apa kesini? Yusril sudah nggak ada urusan sama kamu, kan?" Aku tidak membalas langsung. Sebaliknya, aku mengeluarkan map coklat dari tas, membukanya pelan dan menyodorkan selembar kertas ke hadapannya. Kalau dia sudah tidak ada urusan, lalu ini apa? Tanda tangan dia masih basah. "Devi, hitungan sudah lewat dari tenggat. Hari ini aku datang bukan untuk basa-basi, tapi untuk menagih." Wajah Devi berubah seketika. Dari yang semula santai, kini mulai tegang, meski ia berusaha tetap terlihat tenang. "Mas Yusril," teriaknya ke dalam rumah. Tak butuh waktu lama, sosok Yusril muncul dari balik lorong, mengenakan kaos putih dan celana pendek santai. Wajahnya memucat saat melihatku berdiri di ambang pintu rumahnya. Matanya membelalak, seolah tak percaya bahwa aku benar-benar datang. "Dinda?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Ya, ini aku," jawabku dengan nada datar namun tegas. "Dan kamu tahu kenapa aku di sini?" Yusril menatap dokumen yang masih kugenggam. Matanya berpindah ke Devi, lalu kembali padaku. Bibirnya membuka, tapi tak satu pun kata keluar. Tangannya sedikit gemetar, tubuhnya tampak canggung, seperti pencuri yang tertangkap basah. Aku memperhatikan ekspresi itu dengan kepuasan kecil di hatiku. Dulu aku yang selalu dibuat menunggu kejelasan. Kini, biar dia yang gelisah dan kehilangan kata-kata. Devi mendekati Yusril, merebut dokumen dari tanganku, lalu membacanya cepat. Sekilas matanya menyipit, wajahnya mulai kehilangan warna. "Ini beneran tanda tangan kamu, Mas? Ini perjanjian utang." Nadanya tidak lagi menyindir, tapi menggugat. "Kamu nggak pernah bilang apa-apa soal ini." Yusril terlihat semakin terpojok. Aku cuma butuh waktu. Dinda, tolong jangan bikin keributan di sini." Aku tertawa kecil, getir. "Keributan? Yusril, 2 miliar itu bukan uang mainan. Aku yang jual tanah warisan demi bantu kamu, bukan orang lain. Dan sekarang kamu minta aku diam demi menyelamatkan wajahmu di depan istrimu yang sok kaya ini." Devi melotot pada Yusril, matanya menyalak. "Kamu pakai uang mantan istrimu buat bangun bisnis yang sekarang kamu pamerin ke semua orang? Dan kamu kasih aku tas, liburan, segala macam, tapi semuanya dari uang yang bukan milik kamu." Yusril mencoba mendekatiku, tapi aku mundur 1 langkah. "Aku kasih kamu waktu sampai hari ini, dan kamu pilih diam. Sekarang kamu hadapi. Aku sudah cukup sabar, dan percayalah, Devi, kamu bakal kaget kalau tahu seberapa jauh aku bisa bawa ini." Keheningan mencekam mengisi udara di antara kami bertiga. Hanya suara AC dari dalam rumah yang terdengar. Aku tahu, ini baru permulaan. Tapi dari wajah pucat Yusril dan sorot tajam Devi, aku yakin badai yang kuhembuskan kali ini akan mengguncang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Untuk beberapa saat, tak ada suara dari Yusril. Ia berdiri di tengah ruang tamunya sendiri, seperti seorang tahanan yang baru saja dijatuhi vonis. Wajahnya memucat, matanya tak mampu menatap langsung pada Devi maupun padaku. Tangannya gemetar saat mencoba merebut kembali dokumen dari tangan Devi, tapi perempuan itu menepisnya kasar. Sorot mata Devi berubah, tidak lagi sinis dan meremehkan, melainkan tajam, dingin,
penuh kecurigaan. Ia membaca ulang dokumen itu dengan teliti, bahkan membalik lembaran-lembaran kecil yang menyertainya, seperti bukti transfer, tangkapan layar percakapan, dan tanggal penandatanganan perjanjian hutang. Jadi, ini semua beneran. Suaranya lirih, tapi tegas, penuh tekanan emosional. Kamu hutang 2 miliar ke mantan istrimu, dan kamu gak pernah bilang sama sekali? Kamu pikir aku ini apa? Mas? Piala hiasan yang cukup diberi tas mahal dan liburan supaya gak banyak tanya. Yusril mendesah berat, wajahnya tertunduk. Aku gak mau kamu khawatir. Dev, aku pikir, bisnisnya udah balik modal dan bisa segera ganti uangnya. Tapi ternyata, apa? Potong Devi cepat. Ia berdiri, melempar map ke meja kaca di depan mereka dengan suara keras. Ternyata kamu malah hidup foya-foya pakai uang yang bukan milikmu? Kamu bawa aku ke Maldives, ke Eropa, beliin tas branded, semua itu pakai uang mantan istrimu. Aku menyaksikan pertengkaran mereka dengan tatapan tenang, tapi dalam hatiku, ada riak puas yang mulai terbentuk. Aku tak perlu banyak bicara, dokumen-dokumen itu sudah melakukannya untukku. Dan kini, Devi perlahan mulai membuka mata. Mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihat siapa Yusril sebenarnya. Yusril mencoba meraih tangan Devi, namun ia menghindar. Dev, aku janji akan ganti. Aku gak pernah berniat nipu kamu. Sungguh. Aku aku hilaf. Aku kira bisa urus semuanya tanpa perlu ribut-ribut kayak gini. Devi menatap Yusril dengan jijik. Kamu bukan cuma hilaf, Mas. Kamu penipu. Dan kalau ia menunjukku, gak datang hari ini, aku gak akan pernah tahu siapa kamu sebenarnya. Aku gak akan pernah tahu kalau sebenarnya kamu cuma pura-pura kaya. Aku berdiri perlahan, mengambil kembali dokumen dari meja. Sebenarnya aku bisa langsung ke jalur hukum dari awal. Tapi aku beri kesempatan untuk kalian menyelesaikannya baik-baik. Sekarang kalian tahu kenyataannya. Terserah mau hadapi bareng, atau mau aku urus sendiri dengan pihak berwajib. Devi menatapku tajam, tapi kali ini bukan dengan kebencian. Ada sedikit rasa malu di sana. Juga kekesalan yang jelas bukan ditujukan padaku. Dinda, aku gak tahu ini semua. Aku pikir kamu hanya, mantan yang gak move on. Aku tersenyum tipis. Banyak yang mikir begitu. Tapi tidak semua mantan datang bawa drama. Kadang, kami hanya datang untuk menagih apa yang menjadi hak kami. Devi diam. Ia mendudukkan dirinya perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, ia terlihat kalah. Sementara Yusril hanya berdiri terpaku, terjebak di antara dua perempuan. Yang satu dikhianatinya, yang satu sudah mulai meragukannya. Dan aku tahu, ini baru awal dari badai panjang yang akan datang. Aku belum selesai. Karena setelah kepercayaan dikhianati, yang tersisa hanyalah penuntasan. Suasana ruang tamu itu kini berubah seperti ruang interogasi. Sunyi, tapi penuh tekanan. Yusril duduk di ujung sofa, tubuhnya condong ke depan, tangan saling menggenggam erat, seolah berharap bumi membelah diri dan menelannya saat itu juga. Di hadapannya, Devi bersandar dengan tangan terlipat di dada, wajahnya kaku seperti batu. Aku tetap berdiri. Tak ingin duduk apalagi merasa nyaman di rumah yang dibangun dari pengkhianatan dan kebohongan. Aku harus jujur. Suara Yusril akhirnya terdengar. Pelan, nyaris seperti bisikan yang mengandung rasa malu dan putus asa. Bisnisku sebenarnya udah bermasalah sejak tahun lalu. Modal awal yang kubangun dari uang Dinda, uang 2 miliar itu, dipakai buat ekspansi cepat. Aku percaya diri banget waktu itu. Aku pikir, aku bisa balikin semuanya dalam 6 bulan. Tapi ternyata, pasar nggak seramah yang kubayangkan. Awalnya ada sedikit profit, uang itu aku simpan alih-alih untuk mengembangkan bisnis. Lalu setelah menikah denganmu,
Uang itu aku kasih ke kamu untuk liburan, beli tas, dan kebutuhan kamu lainnya. Tapi malah produksi mandek, partner bisnis kabur. Dan akhirnya aku mulai gali lubang tutup lubang. Dan masih ada sedikit sisa uang dari profit hasil pinjam uang dari Dinda. Devi mengangkat alisnya tajam. Maksudmu? Yusril menunduk lebih dalam. Aku mulai pinjam ke orang lain buat tutup utang yang lama. Aku bahkan pakai uang hasil pinjaman itu buat tetap jaga citra. Aku takut kelihatan gagal, Dev. Takut kamu ninggalin aku kalau tahu aku nggak sekaya yang kamu kira. Dan kamu pikir aku akan bangga tinggal di rumah seperti ini, makan dari hasil utang, pakai tas yang dibeli dari uang perempuan yang kamu tinggalkan. Nada suara Devi melonjak. Matanya mulai memerah. Aku pikir kamu lelaki yang tahu arah. Tapi ternyata kamu cuma pengecut yang sok jago di depan banyak orang. Padahal isinya hampa. Yusril menggeleng cepat. Panik. Bukan begitu, Dev. Aku benar-benar cinta kamu. Aku cuma nggak mau kamu tahu sisi burukku. Aku tidak bisa menahan tawa getir yang akhirnya pecah dari bibirku. Kamu nggak mau dia tahu sisi burukmu. Tapi kamu tega nunjukin semua sisi buruk itu ke aku. Dulu waktu kamu datang padaku, menangis minta bantuan, kamu pakai kalimat-kalimat suci. Demi masa depan, demi keluarga. Tapi ternyata, setelah uangku habis dan kamu sukses dikit, kamu nikahi perempuan lain. Sekarang, giliran topengmu jatuh, kamu baru ingat gimana rasanya jadi manusia biasa yang harus minta maaf. Yusril menatapku, matanya mulai basah. Tapi kali ini, aku tidak tergoda. Aku pernah terperosok oleh air mata dan janji-janji manisnya. Tapi sekarang, aku berdiri di tanah yang kokoh, tanah yang kubangun sendiri setelah hancur berkeping-keping. Dan aku tidak akan membiarkannya lagi membuatku lemah. Devi berdiri, melangkah cepat ke dalam kamar, lalu kembali dengan iPad di tangan. Ia membuka akun bank dan menunjukkan saldo yang tak sebesar yang ia kira. Aku mulai curiga dari sebulan lalu. Mas, uang makin sedikit, tapi kamu tetap sok santai. Sekarang aku tahu kenapa. Karena dari awal, kamu membangun semua ini di atas fondasi kebohongan. Wajah Yusril benar-benar berubah pucat. Ia mencoba menjelaskan, membela diri, menyusun kata-kata pembelaan yang terdengar menyedihkan. Tapi semuanya sia-sia. Devi sudah melihat cukup banyak. Dan aku sudah mendengar terlalu banyak. Mulai sekarang, kataku dengan nada dingin, kamu punya dua pilihan, lunasi hutangmu, atau aku bawa ini ke pengadilan. Jangan pikir karena kamu mantan suamiku, aku akan lunak. Aku sudah terlalu lama bersikap baik pada orang yang tidak tahu terima kasih. Devi menatap Yusril dengan penuh kecewa. Dan kamu pikir, setelah semua ini, aku masih mau jadi istrimu? Yusril tak menjawab. Ia tahu, dalam satu hari, semuanya runtuh, citra, cinta, dan kebanggaan palsunya. Dan ia sendirilah yang meletakkan dinamitnya. Langkahku menyusuri lorong rumah Yusril terasa berat, tapi bukan karena ragu. Justru sebaliknya, karena keyakinan. Keyakinan bahwa kali ini aku tidak akan mundur. Di balik pintu kayu mahal, ada dua manusia yang baru saja kehilangan pijakan. Satu laki-laki yang dulu pernah kuberikan segalanya. Dan satu perempuan yang dulu pernah menganggapku bayangan masa lalu tak berarti. Sekarang mereka tahu siapa aku. Dan mereka mulai tahu siapa sebenarnya Yusril. Aku beri kamu waktu 1 minggu, Yusril. Ucapku tenang tapi tegas, berdiri di ambang pintu dengan map dokumen yang kini kembali di tanganku. 7 hari. Kalau sampai lewat dari itu, dan belum ada pembayaran atau itikat baik yang jelas, aku akan menempuh jalur hukum. Dan kau tahu, aku tidak sedang main-main. Yusril mendongak dari posisi duduknya di lantai, seperti seseorang yang baru saja dihantam kenyataan terlalu keras. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya sembab, rambutnya berantakan,
dan aura percaya dirinya yang dulu begitu mengganggu, kini seperti menguap dari tubuhnya. Namun ia masih mencoba bicara, seperti biasa, dengan nada iba dan merayu. "Din, tolong beri aku waktu lebih. 1 minggu terlalu mepet. Aku butuh waktu untuk cairkan aset, untuk cari pinjaman." "Aset?" potongku cepat. "Aset siapa yang mau kamu cairkan? Aset yang kamu bangun dari uangku? Kamu pikir aku akan beri kamu bulan madu kedua untuk merapikan kebohonganmu? Tidak, Yusril. 7 hari. Itu keputusan final." Devi hanya diam dari sudut ruangan. Wajahnya kaku, menatap ke arah lain, seolah keberadaanku saja sudah cukup membuatnya malu. Namun aku tahu, diamnya Devi bukan karena setuju padaku, melainkan karena ia sedang mencerna semua kerusakan yang selama ini ia pikir adalah kemewahan. "Yusril tak menyerah. Kalau sampai kamu bawa ini ke hukum, Din, semua orang bakal tahu. Reputasi aku, semua hancur." Aku tersenyum pahit. "Selamat datang di rasa sakit yang kamu ciptakan untuk orang lain. Waktu kamu menghilang begitu saja setelah sukses dan memilih wanita lain. Apa kamu pikir reputasiku nggak hancur? Apa kamu pikir hidupku baik-baik saja setelah ditinggal tanpa penjelasan, dengan luka, dan dengan utang yang tidak dikembalikan? Sekarang saatnya kamu merasakannya. Yus, ini bukan dendam. Ini keadilan." Aku melangkah keluar, tapi sebelum benar-benar pergi, aku berhenti di ambang pintu sekali lagi. "Dan satu hal lagi, jangan pikir kamu bisa sembunyi atau kabur. Nomormu, bisnismu, rekeningmu, semuanya sudah kupegang. Bahkan kuasa hukumku sudah mulai menyiapkan surat tuntutan. Kau hanya punya 2 pilihan, bayar, atau bersiap hadapi konsekuensinya." Yusril tertunduk, dan untuk pertama kalinya, ia tidak membalas. Tidak dengan janji, tidak dengan rengekan. Mungkin karena akhirnya ia tahu bahwa aku bukan lagi Dinda yang dulu. Bukan lagi perempuan yang akan percaya pada kalimat manis atau mata yang memelas. Aku adalah perempuan yang sudah belajar dari luka, dan kini bersiap menagih harga dari setiap pengkhianatan. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti badai yang tak kunjung reda bagi Devi. Di balik unggahan Instagramnya yang masih berusaha tampak glamor, ia mulai merasakan retakan besar dalam hidupnya yang selama ini tampak sempurna. Rumah megah yang dulu terasa seperti istana, kini sunyi dan terasa seperti penjara penuh ilusi. Setiap sudutnya mengingatkannya pada kebohongan demi kebohongan yang dibangun Yusril, suami yang ia kira pahlawan, ternyata hanya pecundang berseragam kemewahan. Malam itu, Devi duduk di kamar mereka yang kini terasa dingin meski AC dimatikan. Ponselnya di tangan, membuka aplikasi galeri, lalu menelusuri foto-foto lawas Yusril yang dulu ia banggakan. Tapi kini, setiap senyum Yusril dalam foto terasa seperti tamparan, terlalu palsu. Ia mulai mengingat potongan-potongan kecil yang dulu sempat ia abaikan. Panggilan telepon yang sering ditolak, rapat bisnis yang tiba-tiba, dan pesan-pesan yang disembunyikan dengan alasan pekerjaan. Didorong oleh rasa curiga, Devi akhirnya mengakses laptop Yusril, sesuatu yang dulu selalu dilarang. Jantungnya berdetak kencang saat ia membuka email-email lama dan file dokumen yang disimpan rapi. Semakin ia membaca, semakin banyak kepingan puzzle yang terbentuk. Ada laporan pengeluaran mencurigakan, ada transaksi ke rekening wanita lain, dan yang paling menghancurkan, ada tiket hotel yang dipesan 2 orang, atas nama Yusril dan seorang wanita bernama Nadira, sekretarisnya sendiri. Devi terpaku. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Air matanya jatuh tanpa suara, bukan hanya karena kecewa, tapi karena merasa begitu bodoh. Ia teringat bagaimana Yusril pernah membandingkannya secara halus dengan perempuan lain, dengan dalih candaan. Ia teringat malam-malam ia menunggu suaminya pulang, hanya untuk diberi senyum lelah dan pelukan dingin. Ternyata bukan karena pekerjaan, tapi karena ada pelukan lain yang lebih ia cari.
Keesokan harinya, Devi menyelidiki lebih jauh. Ia mendatangi kantor Yusril tanpa memberitahu sebelumnya. Dengan langkah anggun dan wajah datar, ia langsung menuju ruangan sekretaris. Nadira yang terkejut melihat Devi hanya bisa terdiam. Sementara Devi membuka obrolan dengan tenang tapi menusuk. "Terima kasih ya, selama ini sudah bantu Yusril bekerja siang malam. Bahkan sampai luar kota, menginap di hotel yang sama. Hebat sekali dedikasinya." Nadira pucat. Matanya panik. Ia mencoba menyangkal, tapi Devi sudah tahu segalanya. Ia tak butuh pengakuan, karena bukti sudah cukup untuk menjatuhkan keduanya. Saat kembali ke rumah, Devi menatap Yusril dengan tatapan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kamu bukan cuma penipu, Yus, tapi juga pengkhianat. Bukan cuma pada aku, tapi juga pada semua orang yang pernah percaya padamu. Termasuk Dinda. Dan aku rasa, waktumu sudah habis. Aku bukan perempuan yang akan duduk diam sambil melihatmu menyulap hidupku menjadi kebohongan." Yusril hanya bisa terdiam. Kali ini, ia kehilangan kendali atas semuanya. Istrinya tak lagi bisa dibujuk. Dan masa lalunya dengan Dinda kini membentuk gelombang besar yang siap menghantam sisa-sisa kehidupan palsunya. Pagi itu, aku berdiri di depan kantor polisi dengan langkah mantap dan dada yang penuh sesak. Setelah bertahun-tahun bersabar, setelah berkali-kali memberinya kesempatan untuk menyelesaikan hutangnya secara baik-baik, aku tahu, inilah waktunya. Bukan karena aku ingin membalas dendam dengan cara kasar, tapi karena aku ingin keadilan. Karena selama ini, aku yang menanggung luka, aku yang dihantam cemoohan, sementara Yusril hidup nyaman di atas uangku, memamerkan kekayaan yang sebenarnya dibangun dari pengkhianatan. Di dalam ruang pelaporan, aku menyerahkan semua bukti yang telah kususun rapi, bukti transfer, surat perjanjian hutang bermaterai, dan tangkapan layar percakapan lama. Petugas di balik meja menatap lembar demi lembar dengan raut serius. Ia beberapa kali mengangguk, sesekali mencatat. "Ini termasuk pidana penggelapan dan penipuan, Bu Dinda. Kami akan proses sesuai prosedur hukum," katanya tegas. Ucapan itu membuat hatiku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya, suara hatiku yang selama ini dibungkam, mulai didengar. Tak lama kemudian, aku menerima surat bukti pelaporan. Sebuah dokumen yang sederhana, tapi bagiku, itu seperti simbol dari keberanianku berdiri melawan luka lama. Aku keluar dari kantor polisi dengan kepala tegak, meski ada air mata yang mengalir diam-diam. Bukan tangisan lemah, tapi air mata kelegaan. Aku telah melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Tak butuh waktu lama, kabar pelaporan itu sampai ke telinga Yusril. Malamnya, ponselku bergetar tanpa henti. Panggilan dari nomor tak dikenal. Dan ketika aku angkat, terdengar suara yang sangat kukenal. Gemetar, terbata, tak seperti biasanya. "Dinda, tolong, kita bisa bicara baik-baik, kan? Gak usah sampai seperti ini. Kamu tahu aku pasti bayar. Aku cuma butuh waktu lagi." Aku tertawa kecil, getir. "Lucu ya, Yus. Waktu aku butuh penjelasan, kamu menghilang. Waktu aku butuh kepastian, kamu malah nikah sama perempuan lain. Tapi sekarang, waktu kamu butuh sesuatu dariku, kamu datang dengan suara memelas. Jangan gitu, Din. Aku tahu aku salah. Tapi kamu tega banget kalau sampai lapor polisi. Nama baik aku. Nama baikmu, potongku tajam. Yusril, kamu sudah kehilangan itu sejak kamu pilih menipu dan mengkhianati. Kalau kamu takut dengan hukum, kenapa dulu berani ambil uangku dan kabur? Jangan salahkan aku atas akibat dari pilihanmu sendiri." Sebelum ia sempat menjawab, aku menutup teleponnya. Kali ini, aku tak memberi ruang lagi. Tak ada belas kasihan untuk orang yang berkali-kali menelantarkan perasaanku demi egonya. Dan dari dalam hatiku,
Aku tahu, ini baru permulaan. Jalan keadilan memang panjang, tapi aku sudah melangkah di atasnya. Dengan setiap langkah, aku semakin dekat dengan kebebasan dari bayang-bayang masa lalu. Gema kehancuran bisnis Yusril datang lebih cepat dari yang aku duga. Begitu kasus penggelapan uang mulai diselidiki polisi dan namanya masuk berita lokal sebagai pengusaha bermasalah, para investor yang masih mencoba mengelilinginya seperti lebah mengelilingi madu, akhirnya mulai mundur satu persatu. Mereka tidak mau terseret dalam skandal yang semakin hari semakin ramai dibicarakan. Grup WhatsApp pebisnis yang dulu memuji-muji kesuksesan Yusril, kini dipenuhi pesan-pesan pamit dan nada sinis. Tak ada yang ingin tenggelam bersama kapal yang sudah jelas bocor dari dalam. Dalam waktu 1 minggu, saham perusahaan Yusril yang tadinya masih diambang kebangkrutan, kini semakin anjlok drastis. Proyek-proyek besar yang dijanjikan akan mengembalikan perusahaan kini dibatalkan. Klien-klien mencabut kontrak. Beberapa vendor bahkan langsung menuntut pembayaran karena mendengar kabar bahwa perusahaan akan segera kolaps. Karyawan-karyawannya mulai gelisah. Mereka tidak lagi melihat Yusril dengan rasa hormat, tapi dengan pandangan curiga dan khawatir. Gaji mereka bulan ini saja belum turun. Dan dari lantai paling atas, Yusril yang dulu percaya diri berdiri di balik jendela kaca besar ruang direksinya, kini hanya bisa menatap kosong keluar, menggenggam kepala dengan kedua tangan. Kantornya menjadi lebih sunyi dari biasanya. Beberapa meja sudah mulai kosong. Ada karyawan yang memilih resign lebih dulu sebelum semuanya jatuh. Nadira, sekretaris yang dulu sangat setia dan pernah menjadi bayangan manis dalam hidup Yusril, juga tak lagi terlihat. Setelah Devi mengkonfrontasinya, Nadira memilih mundur dengan diam-diam. Entah karena malu, atau karena tahu kapal ini sudah akan karam. Yusril, yang dulu dikelilingi pujian dan penghormatan, kini duduk sendirian di meja kerjanya, mendengar suara printer yang macet dan derit AC tua yang entah kenapa semakin terdengar menusuk. Di rumah pun, situasinya tidak lebih baik. Devi sudah enggan bicara, bahkan sekadar menatap wajah Yusril membuatnya muak. Dulu kamu bangga banget pamer-pamer hasil kerja kerasmu. Ternyata kamu cuma maling berseragam pengusaha, ucap Devi dingin suatu malam, sebelum masuk kamar dan menguncinya. Yusril hanya terdiam, terlalu lelah untuk membela diri. Terlalu sadar bahwa semuanya sudah mulai runtuh, bukan hanya bisnis, tapi juga reputasi, kepercayaan, dan keluarga. Dan akhirnya, kabar yang paling ditakutkan datang juga. Surat peringatan dari bank, pemberitahuan penyitaan aset karena pinjaman-pinjaman besar yang tak lagi mampu dibayar. Rumah mewah, mobil sport, bahkan kantor pusat perusahaannya, semuanya masuk daftar lelang. Semua yang pernah ia banggakan, yang dulu membuatnya sombong dan angkuh, kini satu persatu dicabut dari genggamannya. Sementara itu, aku, perempuan yang dulu ia tinggalkan dengan alasan tidak sevisi, hanya bisa menatap berita kebangkrutan itu dengan senyum kecil di bibir. Bukan senyum puas atas penderitaan orang lain, tapi senyum lega karena akhirnya semesta menyeimbangkan segala ketimpangan. Yusril yang dulu menjulang tinggi di atas pondasi uangku dan pengorbananku, kini jatuh bebas ke tanah, menanggung akibat dari keserakahannya sendiri. Dan aku tahu, ini belum akhir. Masih ada satu bab besar yang akan menghancurkan sisa harga dirinya. Rumah besar yang dulu penuh kemewahan itu kini berubah sunyi. Ruang tamu yang dulunya selalu terdengar gemerincing gelas wine, kini hanya berisi udara dingin yang tak bersahabat. Yusril duduk di sofa, tubuhnya tertunduk, mata menatap kosong pada lantai marmer yang mulai kusam. Tumpukan surat tagihan berserakan di meja. Tak ada suara Devi, tak ada aroma parfum mahalnya, tak ada jejak langkah tinggi hak sepatu yang biasanya menggema di tangga marmer. Suasana rumah seperti mayat hidup, hidup tapi tanpa jiwa. Hari itu, Yusril baru menyadari bahwa Devi tak pulang sejak semalam. Awalnya ia pikir wanita itu menginap di rumah temannya,
mencoba menenangkan diri dari konflik yang semakin panas. Tapi ketika hari beranjak malam, dan Devi masih tak mengangkat ponsel, Yusril mulai panik. Ia masuk ke kamar, dan betapa terkejutnya ia saat mendapati lemari Devi sudah kosong. Tidak ada lagi tas-tas bermerek yang dulu berderet seperti pameran butik. Tidak ada lagi koleksi lipstik dan parfum. Bahkan laci tempat mereka menyimpan dokumen penting pun ikut kosong. Di atas tempat tidur, hanya ada secari kertas. Tulisannya singkat, tapi menghantam keras. Aku terlalu bodoh sudah percaya padamu. Terima kasih sudah memperlihatkan siapa kamu sebenarnya sebelum semuanya terlambat. Jangan cari aku, karena kamu tak akan bisa menemukanku. Devi. Jantung Yusril berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang surat itu. Ia mencoba menelepon Devi lagi, tapi tak bisa. Diblokir. Bahkan akun media sosial Devi sudah menghilang. Hanya sisa-sisa foto masa lalu mereka yang masih berserakan di dinding, kini terlihat seperti sindiran pahit akan kebohongan yang selama ini mereka rawat bersama. Tak butuh waktu lama sampai Yusril sadar. Uang terakhir di rekening bersama mereka pun sudah ditarik habis. Rupanya Devi tidak hanya pergi, tapi membawa lari semua yang tersisa. Tabungan, aset cair, bahkan perhiasan-perhiasan yang dulu dia beli dengan uangku, semuanya raib. Yusril benar-benar ditinggalkan telanjang secara finansial dan emosional. Ironis, bukan? Lelaki yang dulu meninggalkanku demi wanita yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih visioner, kini ditinggalkan dalam kehancuran oleh wanita itu juga. Karma akhirnya datang mengetuk pintu. Beberapa hari setelah kepergian Devi, datang kurir dari pengadilan agama. Bukan hanya kasus penggelapan yang menjerat Yusril sekarang, tapi juga gugatan cerai dari Devi. Dalam berkas itu tertulis jelas, alasan perceraian adalah penipuan, perselingkuhan, dan manipulasi ekonomi. 3 pelanggaran besar yang mencerminkan betapa rusaknya sosok Yusril sebenarnya. Tak hanya dunia bisnisnya yang hancur, tapi juga kehidupan pribadinya kini tercabik habis. Dan aku hanya mengamati semua itu dari kejauhan. Aku tak perlu menyentuhnya dengan tangan untuk menghancurkannya. Semuanya runtuh dengan sendirinya, karena pondasi kebohongan tak akan pernah berdiri selamanya. Devi, yang dulu menjadi alasan Yusril meninggalkanku, kini menjadi orang pertama yang meninggalkannya saat semuanya terbongkar. Sementara aku, perempuan yang dulu disia-siakan, justru berdiri paling kuat di tengah badai ini. Terkadang, balas dendam terbaik bukan dengan membalas, tapi cukup dengan diam, dan membiarkan semesta bekerja. Pagi itu, saat aku sedang menyapu halaman rumah lamaku yang sederhana namun penuh kedamaian, aku mendengar suara langkah kaki pelan menyusuri jalanan batu di depan pagar. Langkah yang terdengar ragu, lambat, seolah setiap langkahnya menggendong beban masa lalu. Aku menoleh, dan dunia seakan berhenti sejenak. Di sana berdiri Yusril, lelaki yang dulu pernah kucintai, yang pernah bersumpah sehidup semati namun akhirnya menghancurkan segalanya. Namun wajah yang kini berdiri di depanku bukan lagi Yusril yang sama. Tidak ada lagi jas mahal, senyum licik, atau aura percaya diri yang pernah membuatku merasa kecil. Yang berdiri di hadapanku sekarang adalah pria dengan mata cekung, rambut kusut, dan wajah letih yang dipenuhi luka batin. Bajunya lusuh, sepatunya berdebu, dan ia terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya, karena memang itulah kenyataannya. Dinda, suaranya lirih, serak seperti menahan tangis. Aku tahu aku tidak pantas berdiri di sini. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, dengarkan aku sekali ini saja. Aku tidak langsung menjawab. Jantungku berdetak kencang, tapi bukan karena cinta,
melainkan karena bayangan luka masa lalu yang kembali menguak. Aku ingat betul malam saat dia meninggalkanku tanpa penjelasan. Ingat bagaimana aku harus menutup diri dari semua orang demi menjaga martabatku. Ingat setiap malam menangis dalam diam, saat dia sibuk memamerkan hidup barunya dengan Devi. "Untuk apa kamu kesini, Yusril?" tanyaku akhirnya, dingin namun tetap menjaga wibawa. Dia menarik napas panjang, lalu menunduk. "Aku salah. Semua yang aku bangun, semuanya hancur. Aku nggak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu." Aku nyaris tertawa mendengar kalimat itu. Ironi macam apa yang sedang Tuhan suguhkan padaku? Dulu aku bukan siapa-siapa untuknya. Bahkan, bantuanku yang bernilai 2 miliar pun dia lupakan begitu saja saat sudah berada di puncak. Tapi kini, ketika dunia membalikkan punggungnya, dia mencariku, satu-satunya orang yang dulu dia abaikan. "Yusril, kamu kesini bukan karena menyesal, tapi karena terdesak. Kamu mencari tempat paling aman setelah semuanya meninggalkanmu." Jawabku tajam. "Aku bukan pelampiasan. Dan rumah ini bukan tempat penebusan dosa." Dia menatapku penuh harap, seolah mencari setitik empati di mataku. Tapi yang dia temukan hanya dinding batu. Aku sudah terlalu kuat untuk kembali rapuh. Apalagi pada pria yang menjadikan kesetiaanku sebagai batu loncatan menuju kehancurannya sendiri. "Aku janji akan bayar utang itu, Dinda. Aku akan kerja apa saja, asal kamu jangan biarkan aku sendirian. Bayar utangmu ke pengadilan, bukan ke hatiku. Karena hatiku sudah lama lunas dari namamu." Aku melangkah mundur, meninggalkan dia yang masih berdiri di balik pagar. Tanpa kata pamit, aku masuk ke rumah dan menutup pintu pelan. Tapi di balik pintu itu, aku tahu, balas dendamku belum selesai. Aku akan pastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Dan bukan hanya hatiku yang pulih, tapi hidupku yang akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Yusril berlalu dengan kesendirian yang tenang. Aku tak pernah merasa begitu bebas, meski bayang-bayang masa lalu terkadang datang mengusik. Yusril, lelaki yang dulu kupercaya dengan sepenuh hati, kini telah menjadi sebuah kenangan yang semakin memudar. Namun, meski perasaan itu perlahan menghilang, rasa keadilan di dalam diriku tak akan pernah bisa dilupakan. Aku memutuskan untuk tidak membiarkannya begitu saja. Tidak ada kata ampun untuk seorang Yusril yang telah menghancurkan hidupku, yang telah membuatku merasa tak berharga hanya demi kekuasaan dan uang. Hanya karena aku dulu mengasihinya dengan tulus, Yusril merasa berhak menginjakan kaki di hatiku, kemudian pergi begitu saja saat dia mencapai tujuannya. Namun, kali ini, aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku bukan lagi Dinda yang mau disakiti tanpa bisa melawan. Semua langkah yang kulakukan setelah itu adalah bagian dari perencanaan yang matang. Aku mulai mempersiapkan segala sesuatunya, dari bukti-bukti yang terpendam dalam arsip hukum, hingga keterangan saksi yang selama ini diam. Segala kekuatan yang pernah kuberikan untuk membuatnya sukses, kini akan aku gunakan untuk menghancurkannya. Dan kali ini, bukan hanya bisnis yang akan ambruk, tetapi harga dirinya, segalanya yang telah dia banggakan, akan runtuh. Ketika hari itu tiba, aku sudah siap. Tak ada lagi keraguan di hatiku. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan mengakhiri semua ini dengan cara yang paling elegan, yang akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya terjatuh dari puncak tanpa ada yang peduli. Yusril datang ke kantor pengacaraku. Wajahnya tampak lebih letih dari sebelumnya, lebih pucat, dengan tatapan yang kosong. Dia tidak lagi berani berbuat sombong atau bahkan berusaha memutarbalikkan fakta. Kali ini, dia datang dengan satu tujuan,
untuk mencoba menyelesaikan semua masalahnya, dengan harapan aku akan mengampuni dan memberikan kesempatan terakhir. Dinda, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku Dinda, dan beri aku waktu. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya penuh penyesalan yang tampak begitu terpaksa. Namun aku hanya duduk diam, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah aku sudah tidak mengenalnya lagi. Hati ini, yang dulu memberi segalanya untuknya, kini sudah hancur, tak bisa diperbaiki lagi. Aku mengambil nafas panjang, menenangkan diri sebelum akhirnya berkata, "Yusril, kita sudah di sini karena pilihan-pilihanmu. Kamu meninggalkan aku dulu demi uang, lalu menjual harga dirimu untuk mendapatkan lebih banyak. Tapi kali ini, tak ada yang bisa kamu beli lagi. Tak ada yang bisa kamu sembunyikan." Dia diam, tak mampu berkata apa-apa. Rasa takut yang begitu mendalam terpancar jelas di wajahnya. Dia tahu bahwa aku sudah berada di titik di mana tak ada lagi ruang untuk ampun. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kekuatan dalam diriku sendiri. Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan dari ketegasan hati yang tak tergoyahkan. Aku memanggil pengacara dan mulai merinci tuntutanku. Setiap detail tentang utang yang belum dibayar, setiap bukti tentang penggelapan dana, dan setiap kecurangannya yang terungkap. Semua ini adalah hasil dari kerja kerasku. Dan aku tak akan membiarkan pria itu lolos begitu saja. Ketika pengacara mengajukan dokumen-dokumen itu di pengadilan, Yusril tahu bahwa semuanya sudah selesai. "Jangan buat aku semakin hancur, Dinda. Jangan lakukan ini," katanya dengan suara gemetar, seolah berharap aku akan merasa kasihan. Namun aku sudah tak peduli. Rasa kasihan itu sudah lama mati dalam diriku. Yang ada sekarang hanya rasa keadilan yang mengalir deras. Aku bisa melihat masa depanku yang cerah dan penuh harapan. Sedangkan dia hanya akan tenggelam dalam kekacauan yang dia buat sendiri. Seperti yang sudah seharusnya. Akhirnya, setelah pertempuran hukum yang panjang, keputusan pengadilan jatuh. Yusril dinyatakan bersalah atas semua tuduhan yang diajukan, penggelapan uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan penipuan. Dia harus menghadapi hukuman yang setimpal dengan semua kejahatannya, dan kini, dia benar-benar kehilangan segalanya. Dengan langkah mantap, aku menandatangani semua dokumen yang menyelesaikan kasus ini. Tidak ada rasa lega yang terlalu besar. Hanya kepuasan bahwa keadilan akhirnya berpihak. Aku melihat Yusril dengan pandangan yang dingin. Tidak ada lagi kasih, hanya empati yang kosong. "Ini adalah harga yang harus kamu bayar, Yusril. Semua yang telah kamu ambil dari hidupku, akhirnya harus kamu bayar dengan harga yang jauh lebih besar." Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, tetapi saat ini, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Karma bekerja dengan cara yang tak bisa diprediksi, dan aku akhirnya mendapatkannya. Setelah semua yang aku lalui, pernikahan yang gagal, pengkhianatan yang menyakitkan, dan perjuangan panjang untuk mendapatkan keadilan, hidupku kini benar-benar berbeda. Dunia yang dulu terasa gelap dan penuh kekecewaan kini terlihat lebih terang. Seperti cahaya matahari yang menyinari jalanan setelah hujan deras, hidupku pun perlahan menyembuhkan dirinya. Aku tahu bahwa semua yang aku alami adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus kutempuh untuk akhirnya menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Aku mulai melihat dunia dengan cara yang baru. Setelah lelang aset Yusril, uang yang akhirnya kembali ke tanganku memberi aku kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu, tidak ada lagi jeratan pengkhianatan atau rasa sakit yang selama ini mengikatku. Aku merasa lebih bebas dari sebelumnya, bebas dari rasa takut, bebas dari ketidakpastian, dan yang paling penting,
bebas dari perasaan rendah diri yang pernah menghantuiku. Aku memutuskan untuk membuka sebuah usaha kecil, sesuatu yang dulu tidak pernah kubayangkan bisa kulakukan. Bisnis yang kukembangkan ini bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku mampu berdiri di atas kaki sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Aku mulai dengan membuka sebuah kafe kecil yang terletak di pusat kota, sebuah tempat yang nyaman dan penuh dengan energi positif. Aku ingin menciptakan tempat di mana orang bisa datang untuk merasakan kehangatan, bukan hanya dari minuman, tetapi juga dari suasana yang kuhadirkan. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Aku bukan lagi Dinda yang terjebak dalam kenangan pahit masa lalu, tetapi seorang wanita yang kini memegang kendali atas hidupnya sendiri. Aku mulai belajar hal-hal baru, tentang dunia bisnis, tentang manajemen waktu, tentang bagaimana melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang mendukung dan memberi semangat. Kafe ini bukan hanya sekadar usaha, tetapi juga menjadi simbol dari kebangkitan diriku yang telah lama tertunda. Tak hanya di dunia bisnis, aku juga merasakan perubahan dalam diriku secara pribadi. Aku mulai lebih mencintai diriku sendiri. Dulu, aku sering merasa tidak cukup baik, tidak cukup berharga. Namun, kini aku tahu bahwa aku berharga, bahkan tanpa harus mengandalkan apapun selain diriku sendiri. Aku mulai melakukan hal-hal yang selalu kurindukan, seperti berlibur sendirian, membaca buku yang selama ini tertunda, dan mengejar mimpi-mimpi yang selalu kubanggakan. Tidak ada lagi rasa takut akan kegagalan, karena aku tahu bahwa setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Suatu sore, ketika aku sedang duduk menikmati secangkir kopi di teras kafe, aku merenung sejenak. Tidak ada lagi rasa amarah terhadap Yusril, tidak ada lagi penyesalan atas apa yang pernah terjadi. Semua itu telah berlalu. Aku menyadari bahwa, meski perjalananku penuh dengan rintangan, aku telah belajar banyak hal yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Aku telah menemukan keberanian untuk melepaskan masa lalu dan membuka lembaran baru. Dan dalam perjalanan itu, aku tidak hanya menemukan kembali diriku, tetapi juga cinta pada diri sendiri. Hari-hari berlalu dengan damai, dan aku mulai melihat bisnis kafe ini berkembang lebih baik dari yang aku bayangkan. Pelanggan semakin banyak, dan aku mulai mendapatkan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang kuberikan. Aku tahu bahwa ini baru permulaan. Di dalam hatiku, aku merasa percaya bahwa ke depan, hidupku akan lebih baik. Aku akan terus maju, tanpa menoleh ke belakang, dan tanpa takut menghadapi apapun yang datang menghampiri. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan meski Yusril masih ada di luar sana, kehidupannya kini jauh dari aku. Dia telah membayar harga yang pantas untuk segala pengkhianatan yang dilakukannya, dan aku tidak perlu lagi memikirkannya. Aku telah mendapatkan keadilan yang selama ini kucari, dan kini saatnya untukku menjalani hidup baru yang lebih indah, lebih bahagia, dan lebih berarti. Hari itu terasa seperti hari yang biasa saja, hingga aku menerima sebuah pesan yang tak terduga. Nama yang tertera di layar ponselku membuat jantungku berhenti sejenak. Devi, istri muda Yusril yang dulu selalu menghina dan merendahkanku, kini mengirimkan pesan yang meminta untuk bertemu denganku. Aku terdiam sejenak, berpikir apakah ini saat yang tepat untuk membuka luka lama, atau jika sebaiknya aku mengabaikannya begitu saja. Setelah sekian lama berlalu, aku merasa tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Aku sudah mendapatkan keadilan yang aku cari, hidupku sudah mulai membaik, dan aku mulai merasa damai. Tetapi, di sisi lain, aku juga merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Apakah Devi benar-benar ingin meminta maaf? Ataukah ini hanya cara lain untuk menghindari rasa bersalahnya? Pikiranku berputar, dan akhirnya aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menutup bab itu dengan cara yang lebih damai.
Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari tempat tinggalku. Ketika aku memasuki kafe itu, aku melihatnya duduk di sudut, mengenakan gaun panjang berwarna hitam, dengan ekspresi yang tak bisa kutebak. Wajahnya yang dulu selalu tampak penuh dengan keangkuhan kini terlihat lebih lelah. Seakan hidupnya telah memberi pelajaran keras yang sama seperti yang aku terima. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tidak ada lagi senyum sinis yang biasa aku lihat, hanya keheningan dan rasa canggung di antara kami. Aku duduk di hadapannya, menyandarkan punggung pada kursi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang kaku, sebelum akhirnya Devi membuka mulutnya. "Dinda, aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf," katanya, suaranya pelan, penuh keraguan. "Tapi aku harus mengatakan sesuatu yang sudah lama ingin aku katakan." Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun hatiku masih dipenuhi luka, aku merasa ada sesuatu yang tulus dalam kata-katanya. "Apa yang ingin kamu katakan?" tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meski hati ini masih sedikit kesal. Devi menarik napas panjang, matanya mulai terlihat berkaca-kaca. "Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku juga tahu bahwa apa yang terjadi antara Yusril dan aku adalah sebuah kesalahan besar. Dulu, aku hanya melihat uang dan kekayaan. Aku berpikir bahwa dengan menikah dengannya, aku bisa mendapatkan segalanya, semua yang aku inginkan. Tetapi aku tidak pernah tahu bahwa di balik semua itu, Yusril adalah orang yang begitu licik. Aku terjebak dalam dunia yang diciptakannya, dan aku baru sadar bahwa semua itu hanya kebohongan." Ada keheningan sejenak. Aku memandangnya dengan hati yang campur aduk. Apa yang ia katakan terdengar jujur, tetapi hatiku masih ragu. Aku bisa merasakan bahwa Devi tidak sepenuhnya bahagia dengan pilihan-pilihannya sendiri. "Lalu, apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" tanyaku, tetap menjaga jarak emosional. Devi menundukkan kepala, seakan tak berani menatapku. "Aku ingin minta maaf, Dinda. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku tidak ingin hidupku terus dipenuhi dengan penyesalan ini. Aku sudah ditipu oleh Yusril, sama seperti kamu. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini dengan damai." Dedaunan yang berjatuhan di luar kafe mengingatkanku pada perasaan yang mengambang, antara luka lama dan keinginan untuk memaafkan. Aku tahu bahwa perjalanan hidup kami berdua telah penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Namun apakah memaafkan Devi akan memberiku kedamaian yang selama ini kucari? Aku menatapnya, mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku pernah berpikir, mungkin kamu adalah wanita yang menginginkan segala kemewahan dan kekayaan dari Yusril. Tapi sekarang aku melihat kamu berbeda. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semuanya, kan? Kataku, suara tenang namun tegas. Devi mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. "Ya, Dinda. Aku salah, aku terlalu terburu-buru, dan aku tak bisa melihat apa yang sebenarnya ada di depan mataku. Aku minta maaf karena telah ikut dalam permainan Yusril yang tak ada habisnya ini." Aku menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini, aku merasa sedikit lega. "Aku bisa merasakan penyesalanmu, Devi. Tapi itu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu," jawabku dengan mantap. Devi mengangguk, dan matanya semakin berkaca-kaca. "Aku mengerti, Dinda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku duduk diam untuk beberapa detik, merenung. Kemudian aku berkata, "Aku memaafkanmu, Devi. Bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu, tetapi karena aku tahu bahwa kita semua berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri." Devi terdiam sejenak,
seolah kata-kataku menyentuh hati yang selama ini penuh dengan rasa bersalah. Terima kasih, Dinda. Kamu orang yang lebih besar daripada yang aku kira, katanya lirih. Aku tersenyum tipis, lalu berkata, kita semua manusia, Devi. Terkadang kita harus belajar untuk melepaskan agar bisa melangkah lebih jauh. Perbincangan kami berakhir di sana. Devi pergi dengan langkah yang lebih ringan, sementara aku duduk di sana, merenung. Aku tidak tahu apakah pertemuan ini benar-benar menyelesaikan semuanya, tetapi aku tahu satu hal. Aku telah membiarkan masa lalu pergi, dan aku kini bisa melangkah maju tanpa rasa beban. Yusril duduk di ruang penjara yang sempit dan dingin. Matanya terpejam sejenak mencoba menenangkan pikirannya. Suara langkah kaki petugas yang berlalu lalang di luar sel membuatnya semakin merasa terasing. Ini bukan lagi kehidupan yang ia impikan. Dulu, ia hidup dengan segala kemewahan, dengan kekuasaan yang terasa tak terbatas. Tetapi kini ia harus menerima kenyataan bahwa semua itu telah hilang dalam sekejap. Tidak ada lagi rumah mewah yang dulu dipenuhi dengan barang-barang mewah. Tidak ada lagi prestise dan penghormatan dari orang-orang yang mengaguminya. Kini, dia hanya seorang pria biasa yang terjebak dalam ruang sempit, menanti keputusan hukum yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar penjara, kehidupannya terasa seperti kenangan yang semakin kabur. Semua yang pernah ia banggakan, dari pernikahan yang ia jalani dengan Devi, hingga bisnis yang ia bangun dengan penuh kebohongan, semuanya runtuh tak lama setelah Dinda mengajukan tuntutan hukum. Yusril menyadari bahwa kebanggaan yang dulu ia miliki kini hanya tinggal bayangan. Bahkan, kini tidak ada lagi yang membelanya. Teman-temannya yang dulu menjauh karena mengetahui rekam jejak buruknya, dan bahkan Devi, yang ia kira akan tetap berada di sisinya, akhirnya meninggalkannya begitu saja. Satu-satunya yang tersisa adalah rasa kesepian yang menyesakkan dada, rasa takut akan masa depan yang penuh ketidakpastian. Pada suatu sore, saat Yusril sedang duduk di bangku sel, salah seorang petugas penjara datang menghampirinya dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Yusril mendengus, mengira bahwa itu pasti hanya teman-teman lamanya yang datang untuk menanyakan apakah ada cara untuk membantunya keluar dari sini. Namun, siapa yang bisa membantunya sekarang? Hanya Tuhan yang tahu. Ketika ia masuk ke ruang kunjungan, pandangannya langsung tertuju pada seseorang yang tidak pernah ia harapkan akan datang, Dinda. Wajahnya yang dulu selalu tampak penuh dengan kesedihan dan kemarahan kini tampak lebih tenang. Tidak ada lagi kebencian di matanya, yang ada hanya ketenangan dan kedamaian yang Yusril sendiri tidak bisa rasakan. Dinda duduk di kursi, menatapnya dengan penuh ketenangan, seolah tidak ada lagi amarah yang tersisa. Yusril merasa jantungnya berdegup kencang. Dinda, kau datang. Suaranya serak, seolah terhimpit oleh kenyataan yang sulit ia terima. Dinda mengangguk pelan. Aku datang bukan untuk membalas dendammu, Yusril. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu sekarang, jawabnya dengan lembut, meski ada kekuatan dalam suaranya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak datang untuk membuatmu semakin terpuruk. Kamu sudah cukup menderita dengan apa yang telah terjadi. Tapi kamu harus menerima bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan-pilihan yang kamu buat. Yusril menundukkan kepala. Tidak ada yang bisa ia katakan. Segala kebanggaan dan keberanian yang dulu ia miliki telah menghilang. Ia hanya bisa merasakan penyesalan yang dalam, yang datang begitu terlambat. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakitimu, Dinda. Dan aku tahu aku tak pantas mendapat ampunanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Dinda terdiam beberapa saat, merenung. Kata-katanya begitu tulus.
Tetapi apakah penyesalan itu bisa mengubah apa yang sudah terjadi? Dia tidak tahu. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang merasa lega setelah mendengar pengakuan itu. Yusril mungkin telah menyakiti dirinya, tetapi sekarang dia melihat seorang pria yang akhirnya mengakui kesalahannya. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar menyesal atau hanya merasa terjebak dalam situasi ini, Yusril. Tetapi yang aku tahu adalah bahwa kamu harus membayar harga dari semua perbuatanmu. Tidak hanya kepada aku, tetapi juga kepada orang-orang yang kamu kecewakan, kata Dinda dengan tegas. Yusril hanya bisa menundukkan kepala, merasa terhina oleh kata-kata itu. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa karma telah datang untuknya. Semua yang dia bangun selama bertahun-tahun kini runtuh begitu saja. Hanya penyesalan yang tersisa. Dinda melanjutkan, aku tidak akan memberikanmu ampunan seperti yang kamu harapkan, Yusril. Bukan karena aku ingin membalas dendammu, tetapi karena kamu harus menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri. Aku sudah mendapatkan keadilan. Dan sekarang saatnya kamu menghadapi kenyataan yang telah kamu hindari. Yusril merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Dinda seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya. Semua kesalahan, semua penipuan yang ia lakukan kini kembali menghantuinya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Baiklah, Dinda. Aku tahu aku tidak bisa lagi mengubah apapun. Aku akan menjalani hukumanku dengan menerima segala konsekuensinya. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Jika tidak, aku akan tetap hidup dengan penyesalan ini, kata Yusril, suaranya hampir tak terdengar. Dinda hanya mengangguk pelan. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah memaafkanmu, Yusril. Tetapi aku sudah cukup melihat bahwa kamu sadar akan kesalahanmu. Itu sudah cukup bagi aku. Sekarang, yang penting adalah bagaimana kamu menjalani sisa hidupmu dengan penuh pertanggungjawaban. Dengan itu, Dinda berdiri dan berbalik pergi. Yusril memandang punggungnya yang semakin menjauh, merasakan perasaan yang campur aduk, kesepian, penyesalan, dan ketidakberdayaan. Dinda telah pergi, tetapi kata-katanya tetap terngiang di telinga Yusril. Karma akan selalu menemukan jalan, Yusril, katanya, dan kata-kata itu kini menjadi kenyataan yang harus dia hadapi. Di dalam penjara, Yusril menyadari bahwa semua yang dia miliki kini hilang. Hanya penyesalan dan kenangan yang menghantui hidupnya. Tidak ada lagi jalan keluar. Hanya masa depan yang suram dan penuh bayang-bayang dari keputusan-keputusan bodoh yang pernah dia buat. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menemukan kembali kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupku. Setelah melalui begitu banyak cobaan, aku akhirnya berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Bisnis yang kubangun dari nol semakin berkembang, dan aku merasa lebih mandiri serta percaya diri. Namun, meski hidupku sudah banyak berubah, ada satu bagian yang masih terasa kosong. Aku belum benar-benar menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu. Aku tahu bahwa aku sudah banyak belajar dari kegagalan masa lalu. Tetapi aku juga sadar bahwa kebahagiaan tidak datang hanya dengan usaha dan keberhasilan semata. Ada bagian lain dalam diriku yang harus aku penuhi, dengan cinta yang tulus dan nyata. Pada suatu hari, saat aku sedang mengadakan pertemuan bisnis di sebuah kafe yang cukup ramai, seseorang yang tidak aku duga muncul di hadapanku. Dia mengenakan jas rapi, dengan wajah yang tampak ramah dan penuh ketulusan. Aku sedikit terkejut ketika dia tersenyum padaku, dan tanpa ragu mengulurkan tangan. Dinda, kan? Aku Rian. Kita pernah bertemu dalam sebuah acara beberapa bulan lalu, katanya dengan suara lembut namun tegas. Aku mengingatnya sejenak. Rian adalah seorang pengusaha muda yang juga sering hadir di acara-acara bisnis. Kami pernah berbincang beberapa kali,
tetapi tak lebih dari sekadar percakapan ringan tentang dunia usaha. Aku tersenyum ragu, sedikit bingung dengan kedatangannya yang tiba-tiba. "Oh, iya, aku ingat. Tapi ada apa, Rian?" tanyaku, mencoba menebak maksudnya. Rian tertawa pelan, matanya berbinar penuh percaya diri. "Sebenarnya, aku ingin mengajakmu berbicara lebih banyak tentang proyek yang sedang aku kerjakan. Tapi, aku juga ingin tahu lebih banyak tentangmu. Tentang apa yang kamu lakukan setelah semua yang terjadi dalam hidupmu." Aku bisa merasakan ketulusan dari setiap kata yang keluar darinya. Dan itu membuatku merasa nyaman meskipun aku masih ragu-ragu. Aku sudah terlalu lama hidup dengan beban masa lalu yang berat, dan aku takut untuk membuka hati kembali. Namun, Rian tidak terburu-buru. Ia memberi ruang untukku berpikir dan memilih kata-kata dengan hati-hati. Obrolan kami berlanjut, dan aku mulai merasa lebih rileks. Ternyata, dia bukan hanya pengusaha sukses, tetapi juga seseorang yang sangat memahami dunia yang aku jalani. Kami berbicara tentang banyak hal, dari bisnis, impian, hingga pandangan hidup. Aku menyadari bahwa aku bisa tertawa lagi, bisa berbicara dengan santai tanpa takut akan penilaian. Ada sesuatu dalam diri Rian yang membuatku merasa dihargai dan diterima apa adanya. Sebelum kami berpisah, Rian memberi aku kartu nama dan berkata, "Aku tahu hidupmu mungkin masih belum sepenuhnya pulih, Dinda. Tapi aku ingin kita tetap bisa berbicara lebih banyak, jika kamu mau. Tidak ada paksaan. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat." Aku menatap kartu nama itu beberapa detik, merasa canggung namun juga terhanyut oleh ketulusan Rian. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku sibuk dengan pekerjaanku, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Rian. Ketulusan dan pengertian yang dia tunjukkan membuatku teringat pada bagian dari diriku yang selama ini terlupakan. Keinginan untuk merasakan cinta yang tidak dibangun atas dasar kepentingan atau keinginan pribadi, tetapi berdasarkan kejujuran dan rasa saling menghargai. Aku akhirnya memutuskan untuk menghubunginya kembali. Percakapan pertama kami setelah itu terasa seperti pembicaraan dua orang teman lama yang telah lama tidak bertemu. Kami mulai mengatur waktu untuk bertemu lagi, dan kali ini aku merasa lebih santai. Rian tidak pernah terburu-buru, tidak pernah memaksaku untuk membuka hati terlalu cepat. Dia memberi ruang, menghargai setiap langkah kecil yang kuambil untuk kembali percaya pada cinta. Semakin lama aku mengenalnya, semakin aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa memberikan kesempatan pada diriku sendiri untuk jatuh cinta lagi. Rian bukanlah pria sempurna, dan aku pun tidak mengharapkan kesempurnaan. Yang aku cari hanyalah seseorang yang bisa menghargai diriku, yang bisa menerima masa laluku tanpa menghakimi, dan yang bisa berjalan bersamaku ke masa depan yang lebih baik. Dan, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa bahwa Rian adalah orang yang tepat, seseorang yang bisa memberikan cinta yang aku butuhkan. Pada suatu malam yang tenang, setelah kami selesai makan malam bersama di restoran favorit kami, Rian memandangku dengan tatapan penuh arti. "Dinda," katanya lembut, "aku tahu kamu punya banyak alasan untuk tidak percaya pada orang lagi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan untuk mengecewakanmu. Aku ingin berjuang bersama kamu. Aku ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu yang baru." Kata-kata itu menyentuh hatiku lebih dalam daripada yang aku kira. Mungkin inilah saatnya untuk membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi aku tahu satu hal. Aku sudah siap untuk memberi kesempatan pada cinta yang tulus dan penuh pengertian ini. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa harapan itu kembali ada dalam hidupku. Aku menyadari bahwa meskipun aku sudah melalui begitu banyak cobaan, cinta yang sejati tetap bisa hadir jika kita bersedia memberi ruang dan kesempatan. Rian mungkin bukan seseorang yang aku cari dengan cara yang aku inginkan, tetapi dia adalah seseorang yang hadir dengan cara yang tepat, dengan ketulusan, dengan kepercayaan,
dan dengan kesiapan untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi yang aku tahu adalah bahwa aku tidak akan lagi membiarkan masa lalu menguasai hidupku. Dengan Ryan di sisiku, aku merasa bahwa hidupku mulai kembali berjalan ke arah yang benar, dan aku siap untuk melangkah maju, menatap masa depan dengan keyakinan dan cinta yang baru. Beberapa bulan setelah Yusril dinyatakan bersalah dan menjalani hukumannya, hidupku benar-benar berubah. Aku telah melalui banyak hal, menghadapi kebohongan, pengkhianatan, dan kekecewaan yang begitu mendalam. Tetapi sekarang, aku bisa mengatakan bahwa aku telah kembali menemukan diriku yang sejati. Keberhasilan dalam bisnis dan ketenangan yang kini mengisi hatiku, membawa aku pada sebuah kehidupan yang lebih stabil dan penuh makna. Namun, meski aku sudah jauh melangkah, bayangan Yusril tetap menghantui beberapa bagian dari diriku. Suatu sore, ketika aku sedang duduk menikmati secangkir teh di rumah, sebuah amplop putih tiba di tangan aku. Tanpa berpikir panjang, aku membukanya dan menemukan sebuah surat yang langsung aku kenali dari tulisan tangan yang kukenal dengan baik. Itu adalah surat dari Yusril. Aku terdiam sejenak, memandangi surat itu dengan perasaan campur aduk. Sejak ia dihukum, aku tidak pernah mendengar kabar darinya. Aku tidak pernah ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana ia menjalani kehidupan di penjara. Semua yang terjadi antara kami sudah cukup untuk membuatku menutup bab tersebut dengan tegas. Namun, surat ini, surat permintaan maaf, seolah datang dari dunia yang berbeda, sebuah dunia yang sudah lama aku tinggalkan. Aku mulai membaca surat itu dengan hati yang ragu. Dalam tulisan Yusril, aku bisa merasakan penyesalan yang tulus. Ia menulis bahwa selama di penjara, ia telah banyak merenung tentang perbuatannya. Ia menyadari kesalahannya yang sangat besar, bukan hanya terhadapku, tetapi juga terhadap orang lain yang pernah ia sakiti. Ia menulis tentang bagaimana kebanggaan dan keserakahan menguasai pikirannya, dan bagaimana ia akhirnya kehilangan segalanya hanya karena keinginannya untuk terlihat sukses di mata orang lain. Yusril meminta maaf dengan tulus. Ia menyadari bahwa tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semua kerusakan yang telah ia timbulkan, tetapi ia ingin aku tahu bahwa ia benar-benar menyesali perbuatannya. Dinda, aku tak bisa meminta maaf cukup untuk semua yang telah aku lakukan. Namun, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaan yang sejati, lebih dari yang aku pernah berikan padamu, tulisnya. Aku memejamkan mata sejenak, mencerna setiap kata yang tertulis dalam surat itu. Ada rasa campur aduk yang datang. Di satu sisi, aku merasa seolah-olah masa lalu itu datang kembali untuk menguji sejauh mana aku bisa melepaskan segala beban. Namun, di sisi lain, aku juga merasa bahwa surat ini adalah sebuah bentuk penutupan yang diperlukan untuk mengakhiri segala hal yang belum tuntas. Aku sudah lama memaafkan Yusril dalam hatiku, tetapi itu bukan berarti aku harus membuka pintu untuknya lagi. Keputusan untuk memaafkan bukan berarti aku harus menerima semuanya kembali ke dalam hidupku. Memaafkan adalah tentang membebaskan diri dari belenggu masa lalu yang terus mengikat, dan aku telah melakukan itu. Aku sudah jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia dengan kehidupanku sekarang. Dengan hati yang tenang, aku menulis balasan. Aku tidak membalas suratnya dengan kata-kata penuh amarah atau kekecewaan. Sebaliknya, aku menulis tentang bagaimana hidupku telah berjalan dengan baik, dan bahwa aku sudah menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Aku mengucapkan terima kasih atas permintaan maafnya, tetapi aku juga menegaskan bahwa semua itu sudah selesai. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan yang harus aku lalui untuk menjadi diri yang lebih baik.
Aku juga menuliskan bahwa aku berharap ia bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya dan menjalani hidup di penjara dengan cara yang lebih baik, agar bisa keluar dengan hati yang lebih bersih. Jangan biarkan kesalahanmu mendefinisikan siapa dirimu. Gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki dirimu sendiri, tulisku. Setelah surat itu aku kirimkan, aku merasa seolah-olah aku melepaskan sebuah batu besar yang mengikat hati dan pikiranku selama bertahun-tahun. Surat dari Yusril adalah sebuah pelajaran terakhir bagiku, bahwa dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu punya pilihan untuk bagaimana kita menyikapinya. Kita bisa memilih untuk melanjutkan hidup, untuk memaafkan, dan untuk tidak terjebak dalam masa lalu yang penuh penyesalan. Beberapa minggu setelah itu, aku melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Bisnisku semakin berkembang, dan aku merasa lebih yakin dengan arah hidup yang aku pilih. Rian, yang selama ini ada di sisiku, semakin menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang bisa aku andalkan. Kami semakin dekat, dan aku merasa bahwa perjalanan hidup yang baru ini adalah bab yang penuh harapan. Tidak ada lagi perasaan terbelenggu oleh kenangan buruk. Aku tahu, meskipun masa lalu telah mengajari banyak hal, tetapi masa depan adalah tempat di mana aku ingin menuliskan cerita baru. Cerita yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan kedamaian. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa karma bukan hanya tentang membalas perbuatan buruk dengan cara yang sama, tetapi tentang memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh, belajar, dan melepaskan segala rasa sakit. Aku sudah menuntut keadilan, dan kini saatnya untuk membiarkan kehidupan membawa aku ke tempat yang lebih baik. Dengan setiap langkah yang kuambil, aku semakin yakin bahwa karma itu nyata, dan aku adalah bukti hidupnya.